Nah, si Samir ini atau Dajjal tinggal di sebuah pulau yang aneh, unik juga mungkin, ya kan. Ada yang menyebutkan pulau ini berada di Laut Yaman dan pulau ini dinamakan Pulau Sokotra. Yo, what up guys, welcome back again to my room. Apa kap semuanya? Parah, long time no see nih kita. 2 bulan gue nggak upload video, mohon maaf banget ya kan. Dan gue juga mau ngucapin terima kasih pada kalian semua yang masih pada subscribe channel gue ini ya kan. Walaupun gue nggak upload tuh 2 bulan, makasih banget yang masih stay subscribe. Semoga kalian sehat selalu. Dan ya, jadi pada video kali ini gue memiliki segmen baru. Apa itu nama segmennya? Jadi namanya adalah Learning by Internet. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Jadi pembahasan yang pertama di Learning by Internet ini adalah siapakah sosok Dajjal. Nah, jadi Dajjal ini dia memiliki nama asli gitu. Nama aslinya adalah Samiri. Kenapa dia dinamain Samiri? Karena dia berasal dari daerah yang bernama Samirah di Palestina. Dia ini lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus menjadi nabi. Jadi nih dia udah hidup sebelum Nabi Musa diutus gitu. Udah 100 tahun lah umurnya tuh. Pas saat Nabi Musa diutus jadi nabi, dia itu udah umur 100 tahun. Mungkin kalau zaman sekarang 100 tahun tuh udah tua banget ya. Cuman kan kalau masih zaman Nabi Musa tuh umur masih ratusan tahun lah ya. Jadi itu 100 tahun tuh masih seger kali, mungkin masih 40 tahunan kalau zaman sekarang gitu, zaman Nabi Muhammad gitu, umatnya Nabi Muhammad. Nah, Allah ini memberikan beberapa kelebihan kepada Dajjal. Yang pertama, kelebihannya itu dia memiliki umur yang amat sangat panjang. Jadi ajalnya si Dajjal ini ditangguhkan sampai akhir zaman. Dari 100 tahun Nabi Musa belum diutus jadi nabi sampai nanti akhir zaman, dia itu masih hidup, panjang banget umurnya ya kan. Lalu yang kedua ini kelebihan Dajjal adalah akalnya yang sangat jenius. Jadi kalau ada manusia nih di muka bumi nih sekarang yang paling jenius, Dajjal itu 60 tahun di atas rata-rata manusia normal gitu akal jeniusnya. Sehingga penemuan-penemuannya, cara dia berpikirnya dan kedewasaannya itu jauh di atas rata-rata manusia normal pada umumnya. Lalu kelebihan yang ketiga adalah sihirnya. Jadi sihir Dajjal ini tuh bener-bener luar biasa gitu. Kalau ada penyihir di muka bumi ini juga nih sekarang nih ya kan, penyihir yang paling kuat itu masih kalah kuat sama sihir Dajjal. Sampai-sampai manusia-manusia itu pada percaya kalau dia ini Tuhan. Karena apa? Karena yang seharusnya itu perbuatan Tuhan, Dajjal mampu melakukannya. Jadi banyak gitu pengikut-pengikutnya dia tuh dari dulu sampai akhir zaman nanti. Itu udah ada tuh pengikutnya tuh dari dulu sampai nanti akhir zaman. Karena sihirnya itu benar-benar luar biasa gitu. Yang seharusnya perbuatan Tuhan, Dajjal bisa ngelakuin. Gimana Nabi kagak nyuruh kita untuk menghindar darinya gitu ya kan. Emang bener-bener Dajjal nih sihirnya paling kuat. Lalu nasab kelahiran Dajjal. Nasab kelahiran Dajjal nih nasabnya tuh paling aneh gitu. Bukan paling aneh sih, emang aneh. Si Samiri atau Dajjal dia itu keturunan Bani Israel. Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub gelarnya itu Israel. Maka dari itu keturunan-keturunan dari Nabi Yakub tuh disebutnya Bani Israel. Nah, si Samiri atau Dajjal ini, dia ini adalah keturunan dari Yahuza. Yahuza itu siapa? Yahuza itu adalah anak laki-laki dari istri pertamanya Nabi Yakub. Kalau nggak salah, istrinya Nabi Yakub itu ada 4. Nah, si Samir ini dari Yahuza. Yahuza itu adalah anak laki-laki dari istri pertamanya Nabi Yakub. Tapi bukan benar-benar dari Yahuzanya. Jadi masih jauh. Yahuza memiliki anak, keturunan-keturunan terus ke bawahnya sampai ke Samiri atau yang disebut Dajjal ini. Nah, yang anehnya itu di mana? Anehnya itu si Samiri ini lahir dari hubungan yang haram. Jadi si bapaknya Samiri ini lahirnya itu dari hubungan perzinahan antara adik dan kakak. Dan ibunya Samiri juga lahir dari hasil perzinahan adik dan kakak juga. Lalu ibu dan ayahnya Samiri menikah, jadilah si Samiri. Belum sampai situ anehnya. Anehnya lagi, si Samiri ini lahir saat
ayahnya ini menyetubuhi ibunya dalam keadaan lagi mens atau lagi dapet lah gitu perempuan ya kan. Emang bisa bang? Lagi mens terus hamil? Bisa, karena dalam penelitian medis itu 1:2000 dari perhubungan dengan darah kotor itu bisa jadi pembuahan gitu. Jadi darah kotor menstruasi itu tidak menghalangi reproduksi manusia gitu. Jadi tetap bisa menjadi pembuahan dan akhirnya jadilah tuh Samiri lahir gitu. Bener-bener aneh kan tuh jadi nasab keturunannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam Mushaf Imam Ahmad, ayah dan ibu Samiri ini melewati masa perkawinan selama 30 tahun tanpa mendapatkan seorang anak pun, dan genap pernikahan umur 30 tahun barulah dia dikaruniakan seorang anak yang bernama si Samiri ini. Jadi dari nikah selama 30 tahun perjalanan dia nikah, dia itu nggak pernah dapat anak, dan pas saat umur pernikahannya 30 tahun dia baru dapat anak nih yang dinamakan Samiri ini. Kata Rasulullah, hadisnya masih berlanjut, kelahirannya ini menjadikan sebuah petaka terhadap ibu dan bapaknya dan seluruh umat manusia nantinya. Dia ini akan menjadi orang yang paling sedikit manfaatnya dan paling banyak keburukannya bagi umat manusia nanti. Itu hadisnya. Bahkan nih saat dia lahir nih, alam itu seolah-olah menolak atas kelahirannya gitu. Hujan badai, petir-petir menyambar, angin pada bertiup kencang di daerah tersebut. Seolah-olah nih alam benar-benar menolak kehadiran tuh anak gitu. Lalu sejak lahir sampai usia 5 tahun, si Samiri ini tidak pernah nyusu pada ASI ibunya. Kebayang gak sih? Sampai umur 5 tahun dia gak pernah netek nih sama ibunya. Bahkan karena dia gak pernah minum ASI dari ibunya pun meninggal karena kanker payudara. Dan dari penelitian medis sekarang nih emang bener kalau ASI itu nggak dikeluarkan sepenuhnya itu bisa menyebabkan kanker payudara gitu. Kalau ada nih ibu-ibu sekarang yang kan nyusuin cuman sebelah doang, sebelahnya lagi nggak pernah karena nggak tahu kenapa gitu, alasannya kan ada aja ya, sebelahnya nggak pernah dipakai buat nyusuin anaknya, itu bisa menyebabkan kanker payudara gitu. Maka dari itu nih si Dajjal ini nggak pernah nyusu tuh dari sejak lahir sampai umur 5 tahun. Jadi petakalah ibunya meninggal dunia karena terkena penyakit kanker payudara akibat ASInya tidak pernah keluar dari susunya tersebut. Pertanyaannya kenapa nih? Kenapa kok dia nggak nyusu gitu sama ibunya dari sejak dia lahir sampai umur 5 tahun? Jadi si Dajjal ini atau si Samiri, dia dari lahir sampai umur 5 tahun itu tidur terus. Bener-bener tidur. Mau dilihat nih dia kayak mati cuman bernapas, jantungnya berdetak, tapi mau dibilang hidup dia ya merem terus sampai umur 5 tahun. Jadi antara hidup dan mati gitu ya kan. Lalu pas saat usianya 5 tahun tuh pas terjadilah sebuah peristiwa di mana Dajjal atau si Samir ini terbangun dari tidurnya pada malam hari. Jadi pas dia bangun di malam hari nggak ada yang nyadar kalau si Samir itu kebangun. Ya ibarat kata emang nih anak tidur terus, nggak bakal expect lah kita ya kan kalau nih anak bakal bangun gitu. Ternyata tuh dia bangun nih malam-malam. Dia bangun, melek, lalu merangkaklah jalan. Kan dia udah umur 5 tahun ya kan, udah bisa jalan, tau-taunya dia jalan keluar dari rumahnya, pergi ke patung berhala yang berukurannya tuh paling besar. Lalu dia tiduran lagi tuh di situ. Cuman sebelum tidur dia BAB dan BAK, buang air besar dan buang air kecil di patung berhala yang besar itu tuh. Lalu lanjut tidur di pangkuan berhala tersebut. Lalu keesokan harinya nih, itu adalah hari raya penyembahan besar gitu untuk para tuhan-tuhan mereka tuh. Jadi pada saat itu bangsa Samiroh itu semuanya nyembah Tuhannya berhala. Nah hari itu adalah hari perayaan gitu. Ibarat kata kayak apa ya, lebaran mungkin ya kalau kita sekarang. Dia tuh hari perayaan lah, hari besar tuh. Semua warga-warga, raja pada datang tuh untuk beribadah kepada Tuhan berhalanya. Lalu raja datanglah ke tempat upacara tersebut ya kan. Nah cuman ada yang aneh, pada nyium bau yang tidak sedap, entah dari mana. Lalu para prajurit dan raja itu menyarilah ini bau dari mana asalnya. Karena kan nih hari raya kok ada bau-bau nggak enak nih ya kan. Terus akhirnya ketemu dah tuh bau yang tidak sedapnya berasal dari patung berhala yang paling besar. Dan di situ ada si Samiri lagi tidur. Dipanggil lah bapaknya Samiri nih, ditanya, kok bisa
anak ente ada di mari nih. Lalu BAK dan BAB lagi. Padahal kan kita lagi mau hari raya kita nih untuk menyembah Tuhan kita, kata sang raja kayak gitu. Apakah kamu menghina Tuhan yang kita sembah? Raja nanya ke bapaknya Samiri. Oh iya, jadi bapaknya Samiri ini adalah tokoh agama di daerah Samiroh itu. Wah, bingung tuh ya kan bapaknya Samiri. Saya nggak tahu raja. Wahai raja, saya nggak tahu. Ini anak kan tidur terus selama dia lahir sampai umur 5 tahun. Saya juga nggak tahu siapa yang memindahkannya nih ke sini. Nah, raja nggak mau tahu. Siapa lagi dong yang memindahin anak kamu? Kalau kamu nggak bisa membuktikannya, kalau kamu nggak bersalah, kamu harus dipenjara seumur hidup. Nah, petaka lagi tuh kepada kedua orang tuanya kan. Bener kata hadis Rasulullah, petaka tuh. Jadi ibunya meninggal, bapaknya dipenjara seumur hidup. Lalu si Samiri ini akhirnya dirawatlah oleh keluarga kerajaan. Lalu terjadi lagi lah sebuah peristiwa di mana Samiri ini masih berusia 5 tahun. Jadi masih pada tahun yang sama. Terjadilah peristiwa di mana daerah Samiroh ini diazab oleh Allah SWT, dihancurkanlah negeri tersebut. Karena emang udah bener-bener melampaui batas mereka nih. Udah pada nggak ada yang nyembah Allah, udah nggak ada lagi yang sholat, udah pada nyembah berhala semua. Hubungan mereka juga berzinah antara adik kakak, cowok dan cowok, cewek dan cewek. Udah bener-bener nggak ada toleransi lagi nih buat hidup di dunia. Jadi diazablah sama Allah melalui perantara malaikat Jibril. Lalu diratakanlah bangsa Samiroh dengan tanah tuh pada saat itu. Namun si Samiri ini diselamatkan sama Allah melalui malaikat Jibril. Dibawalah si Samiri ini ke pulau Antah Berantah. Jadi si Samiri ini masih selamat lah dari azab Allah tersebut. Karena emang nggak tahu lah ya, takdir emang udah skenario Allah begitu jalan ceritanya. Nah, si Samiri ini atau Dajjal tinggal di sebuah pulau yang aneh, unik juga mungkin ya kan. Ada yang menyebutkan pulau ini berada di Laut Yaman dan pulau ini dinamakan Pulau Sokotra. Namanya Pulau Sokotra tuh. Ada yang bilang letaknya di Laut Yaman. Pulau Sokotra ini adalah pulau yang berada di ujung Jazirah Arab. Nah, jadi pulau tersebut adalah tempat di mana Samiri dibesarkan dari usia 5 tahun hingga umur 100 tahun. Jadi dia dibesarkan di pulau tersebut. Pulau Sokotra kalau orang bilang tuh, katanya sih di Pulau Sokotra. Nah, pulau ini adalah pulau yang memiliki keunikan luar biasa. Jadi pulau ini benar-benar unik sampai UNESCO mau menjadikan pulau tersebut menjadi 7 keajaiban dunia tuh kan. 7 keajaiban dunia kan udah ada 7 nih. Jadi Pulau Sokotra ini mau dijadikan yang ke-8. Namun nggak jadi dia dinobatkan jadi keajaiban dunia karena terkaitnya tentang isu-isu Samiri atau Dajjal di pulau tersebut, dan juga dari penolakan beberapa negara yang memang mereka itu banyak pengikut Dajjal di negara tersebut gitu konon katanya. Dan pada akhirnya pulau ini dirahasiakan dari umum. Nah, kalau dari beberapa sumber, dunia menyebut Pulau Sokotra ini adalah pulau alien atau pulau neraka, dan ada juga yang menyebutnya pulau ini dengan sebutan The Jekyll Island. Gila, serem banget, pulau alien, pulau neraka, ada juga yang nyebut The Jekyll Island. Jadi begitulah sebutannya Pulau Sokotra. Pulau Sokotra ini memiliki flora dan fauna yang memang benar-benar unik gitu. Flora dan fauna yang ada di sana itu benar-benar nggak ada di pulau-pulau lain di seluruh dunia. Jadi benar-benar tuh adanya di pulau tersebut doang gitu. Mau flora dan faunanya ya udah cuman ada di situ doang. Bener-bener nggak ada di tempat-tempat lain. Memang bener-bener aneh nih pulaunya kalau dilihat-lihat. Dan di situ juga lah Allah menciptakan hewan yang benar-benar unik yang diberi nama Al-Jasasah. Al-Jasasah itu artinya pemata-mata gitu. Jadi hewan ini bertubuh besar, lalu tubuhnya ini dipenuhi dengan bulu-bulu yang sangat lebat sampai-sampai kita ini nggak bisa ngebedain mana depannya mana belakangnya. Jadi nggak bisa bedain kita mana mukanya mana buntutnya gitu. Emang bener-bener tuh badan yang besarnya itu ketutupan bulu semua. Saking uniknya begitu tuh hewan. Cuman ada di sana dan Allah menyebutnya Al-Jasasah.
Nah, karena Dajjal hanya tinggal di situ sendirian dengan hanya bertemu flora dan fauna yang memang unik, disitulah Dajjal melakukan eksperimen-eksperimen dengan eksperimen dia yang sangat canggih lah. Jadi dia tuh menciptakan makhluk kalau di dalam sumber yang gue baca gitu. Kalau manusia miliki kendaraan yang paling hebat pesawat nih, nah si Dajjal tuh udah mampu membuat piring terbang gitu dengan kecerdasannya. Karena kata Rasulullah, kendaraannya si Samiri atau Dajjal ini adalah sebuah keledai. Sebuah keledai yang bisa terbang. Terbangnya ini, kata Rasulullah, itu seperti awan yang ditiup oleh angin. Bayangin, keledai terbang, kecepatannya awan yang tertiup oleh angin gitu. Kalau dalam penelitian, kecepatan awan ditiup angin itu 5 km per detik. 5 km per detik tuh awan cepatnya. Berarti kan apaan dong? Ya kan, keledai. Oh ya, terus juga kata Rasulullah itu keledainya itu jarak antara kuping dengan kupingnya itu adalah 40 hasta. 40 hasta itu sekitar 27 meter. Keledai apaan? Coba baru mukanya doang, kuping ke kuping 27 meter. Maka dari itu, dari sumber-sumber banyak yang bilang bahwa kendaraan Dajjal itu adalah piring terbang gitu kan. Piring terbang kan gede kan. Jadi masih sebuah asumsi doang, kita nggak tahu nanti kendaraan Dajjal itu kayak gimana. Cuman kalau yang kata Rasulullah bilang ya seperti itu. Lalu di dalam Al-Quran, Dajjal ini itu nggak pernah disebut secara eksplisit gitu di dalam Al-Quran. Tetapi Dajjal ini selalu disebut di dalam hadis secara lengkap. Namun di dalam Al-Quran ini ada beberapa ayat yang memang kata para ulama ini terkait dengan Dajjal ayat tersebut. Jadi di dalam surah Quran, surah Toha ayat 83 sampai ayat 84, jadi pada saat itu Nabi Musa meninggalkan kaumnya untuk menemui Allah. Lalu dititipkanlah si kaumnya Nabi Musa ini kepada muridnya Nabi Harun alaihissalam. Nah, pada saat itu Nabi Musa udah pergi, umatnya Nabi Musa itu dititipkan Nabi Harun kan nih. Lalu datanglah Samiri ke negeri tersebut. Si Samiri ini menyesatkan umatnya Nabi Musa yang udah capek-capek Nabi Musa mengajarkan tauhid untuk menyembah Allah gitu. Lalu si Samiri datang ke tengah-tengah umatnya Nabi Musa yang lagi dipegang nama Nabi Harun, disesatkanlah untuk menyembah selain Allah. Nah, saat Nabi Musa udah kembali nih ke kaumnya, kaget Nabi Musa kalau umatnya itu udah gak nyembah Allah lagi nih. Marahlah beliau kepada Nabi Harun. Nah, Nabi Harun menjawab, saya udah bilangin umatmu wahai Musa, tapi umatmu lebih percaya perkataannya Samiri. Jadi si Samiri ini datang ke tengah-tengah umatnya Nabi Musa, lalu meminta kepada umatnya Nabi Musa mengumpulkan harta-hartanya tuh. Lalu dengan kekuatannya dia, dengan sihirnya si Samiri atau Dajjal, dibuatlah patung berbentuk anak sapi, berbentuk emas kalau dalam cerita gitu. Lalu patung anak sapi ini bicara, aku adalah Tuhan dan Musa telah meninggalkanku. Si patung anak sapi yang dibuat Samiri ini bicara, dan akhirnya tertipu dayalah mereka tuh umatnya Nabi Musa. Akhirnya pada sujudlah semua ke patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Jadi pada murtad dah tuh dari mentauhidkan Allah. Lalu pas saat Nabi Musa pulang tuh, si Nabi Musa langsung menemui Samiri. Dia bertanya kepada Samiri, apa yang kamu lakukan kepada umatku? Kenapa kamu menyesatkan umatku dengan patung yang kau buat itu? Lalu Nabi Musa mengambil patung tersebut, lalu dibantingkanlah ke tanah, dan hancurlah patung tersebut. Dan akhirnya pecahan patung tersebut dikumpulkan, lalu dibuanglah ke laut merah kalau dalam cerita. Lalu Nabi Musa benar-benar marah terhadap Samiri, cuman Nabi Musa hanya mengusir Samiri. Kata Nabi Musa, pergilah kamu dari hadapanku, dan pergilah kamu dari umat-umatku. Nabi Musa akhirnya mengusir si Samiri tersebut. Lalu kaumnya Nabi Musa ini diharuskan untuk bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dia lakuin tuh, karena udah menyekutukan Allah gitu, udah menyembah tuh anak sapi. Jadi kaum Nabi Musa nggak semua, ada beberapa yang percaya perkataan Samiri, ada beberapa yang nggak percaya kepada perkataan Samiri. Akhirnya yang udah pada sujud ke patung tersebut disuruh taubat, dan Allah memerintahkan yang mau diterima taubatnya mereka harus dibunuh oleh kaumnya sendiri.
yaitu kaum yang tidak menyembah patung anak sapi, yang tetap mentauhidkan Allah. Caranya cuma satu, agar taubat mereka itu diterima oleh Allah, kayak gitu, harus dibunuh. Akhirnya dari beberapa mereka tuh ada yang menundukkan kepalanya untuk manut kepada Nabi Musa untuk dibunuh oleh kaumnya. Cuman beberapa dari kaum tersebut ada yang menolak, dia nggak mau dibunuh gitu. Akhirnya Nabi Musa minta lagi tuh kepada Allah, ya Allah, tolong cabut perintah engkau tentang ini gitu, jangan dibunuh. Kalau engkau suruh bunuh umatku dari sekian banyak ini, lama-lama umatku akan habis gitu. Akhirnya doa Nabi Musa didengar oleh Allah, akhirnya dicabutlah perintah taubat yang harus diwajibkan ngebunuh tuh orang-orang yang udah murtad gitu. Nah, kenapa Nabi Musa nggak membunuh si Samiri atau Dajjal, tapi cuma mengusirnya, sedangkan umatnya disuruh ngebunuh gitu? Karena Nabi Musa tahu, Nabi Musa nggak sanggup melawan Samiri, nggak sanggup untuk membunuh Samiri, karena yang memang benar untuk membunuh Samiri itu adalah Nabi Isa di akhir zaman nanti. Oh iya, jadi si Samiri ini sebenarnya itu udah diajarin ilmu untuk mentauhidkan Allah, ilmu untuk menyembah Allah gitu. Bahkan diajarin langsung oleh malaikat Jibril, tapi melewati perantara si Al-Jasasah tersebut, yaitu hewan unik yang berada di Pulau Antah Berantah itu. Jadi masih di Pulau Antah Berantah itu, si Samiri diajarin nih untuk menyembah Allah oleh si Al-Jasasah. Si malaikat Jibril ini udah nulis tuh perintah-perintah Allah di sebuah batu. Lalu si Al-Jasasah lah yang menjelaskannya terhadap Samiri. Jadi pada saat itu si Al-Jasasah menjelaskan ke Samiri, udah kelar menjelaskannya, ditanyalah Samiri sama Al-Jasasah, maukah kamu untuk menyembah Allah, untuk mentauhidkan Allah? Si Samiri diem tuh, nggak menjawab apapun. Lalu pergilah si Al-Jasasah ke lautan lagi sambil teriak dengan suara yang begitulah keras, sampai Samiri ini menutup kuping. Hari kedua si Al-Jasasah melakukan kembali tuh, ngajarin apa yang diperintahkan Allah pada Samiri. Ditanya lagi Samiri sama Al-Jasasah, tapi si Samiri nggak menjawab lagi tuh pada hari kedua. Sama, Al-Jasasah kembali lagi ke laut dengan teriak. Lalu pada hari ketiga sama, si Al-Jasasah nanya ke Samiri, maukah kamu beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, melakui perintah-perintahnya? Nah, baru tuh si Samiri pada hari ketiga itu menjawab. Tapi jawabannya itu bikin kaget. Si Samiri malah angkuh, mengaku bahwa dirinya itu Tuhan yang berada dalam tulisan tersebut. Akhirnya si Al-Jasasah kecewa, marah, murka, teriak dengan teriakan yang kenceng, nyebut si Samiri itu ente dajjal gitulah sebutannya kan. Jadi sebenarnya Dajjal itu artinya pembohong, karena si Samiri ini telah bohong. Orang Allah kok yang nyuruh si Al-Jasasah untuk ngajarin Samiri, tapi Samiri pas diajarin jawabnya malah ngaku bahwa dia Tuhan gitu. Jadi disitulah disebut Samiri ini Dajjal gitu. Terciptalah Dajjal tuh di situ, karena si Samiri nggak mau beriman, padahal si Al-Jasasah udah ngajak dia nih, Samiri, untuk beriman. Kalau kamu mau beriman kepada Allah sampai ajal kamu nanti, kan ajal itu kan dia panjang ya, kelebihannya sampai akhir zaman. Kalau dia beriman itu dia menjadi muslim yang sangat mantep dah, kalau kata Al-Jasasah gitu dia nyebutinnya. Cuman si Samiri angkuh kan pada saat itu, jadi disebutlah Dajjal, kamu penipu, sambil kabur ke lautan, teriak kayak gitu dengan suara yang lantang sampai jauh, sampai suaranya hilang si Al-Jasasah tersebut. Jadi begitu asal muasal sosok Dajjal, dari mana kata Dajjal itu berasal gitu. Jadi Dajjal itu artinya pembohong. Jadi kalau punya temen yang bohong itu namanya apa? Dajjal. Itu teman-teman tuh yang suka bohong tuh namanya antek-antek Dajjal. Oke, lalu ceritanya dari abis itu si Samiri ini mengembara lah. Jadi emang udah dari dulu dia tuh suka mengembara ya kan, keliling-keliling dunia lah gitu, mengembara. Dan akhirnya setelah kejadian Nabi Musa, dia mengembara lagi sampai kalau kata di sumber yang gua baca, di segitiga Bermuda lah. Akhirnya dia bertemu dengan Azazil. Azazil itu adalah nama asli dari iblis. Jadi akhirnya Samiri atau Dajjal bertemu dengan Azazil atau iblis. Ini Dajjal dari kalangan manusia, ini Azazil kaum pembangkang dari kalangan jin. Bertemu, akhirnya dia membuat agenda lah, akhirnya ketemu lah, kayak gitu.
Pokoknya panjang lagi lah dijelasinnya ceritanya. Saat habis pertemuan itu apa aja agenda-agendanya tuh ada gitu pembahasannya. Pokoknya mereka itu berdua membuat perjanjian lah antara Dajjal dan iblis. Oke, mungkin kayak gitu dulu ceritanya pada video kali ini. Pembahasannya cukup panjang juga video kali ini. Gimana, apakah seru? Apakah kalian punya request cerita apa lagi yang seru yang ingin gue sampai di next videonya? Komen aja di bawah, atau mungkin ada cerita gue yang salah pada penuturan cerita kali ini, kalian bisa koreksi di kolom komentar di bawah. Mungkin gitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.